Ndak mual jiki tak rasa. Baik-baik jiki nak. Ndak demam jiki. Ibu sudah bilang toh jangan mi dulu vaksin. Biar mi temanmu yang lain dulu yang divaksin. Nanti kenapa-kenapa ki nak. Tidak Ji Bu, ndak apa-apa Ji. Cuman sedetik Ji juga. Ndak sakit sama sekali. Alhamdulillah, syukur mi itu nak. Sedetik untuk generasi sehat. Sembilan 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Saya Letkol Infanteri Maskun, Kapendam 14 Hasanuddin. Mari dengarkan siaran TNI Polri di Pro 1 RRI Makassar. Bersama rakyat TNI kuat. Koma 4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Menyapa Anda kembali dalam program siaran TNI Polri di kesempatan edisi hari ini, Rabu 19 Januari 2022. Bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda. Tentunya juga Anda bisa menyimak acara kami sore hari ini melalui FM 94,4, melalui beberapa stasiun relay kami yang ada di daerah, ya, di Entrekang, Toraja, Bantaeng, Parepare dan sekitarnya, Palopo dan Malili juga. Kemudian di fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di kanal YouTube RRI Makassar. Nah, untuk siaran TNI Polri kali ini, saya kedatangan tamu istimewa dari TNI, Bapak TNI Angkatan Laut, ya, khususnya dari Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Jala Amari. Ya. Ada Bapak Dr. Fani SPTHT. Dia adalah Ketua Komite Medik RSAL Jala Amari dan sudah hadir di studio sore hari ini bersama kita. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Pak Dr. Fani. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Apa kabar ini Pak? Baik, sehat. Sehat ya. Dokter mah harus selalu siap sehat Pak ya. Baik, menarik. Cuaca lagi dingin-dinginnya, lagi hujan-hujan. Beliau sudah standby di studio Pro 1 di Makassar nih ya. Baik. Nah, ngomong-ngomong soal topik kita sore hari ini, yaitu Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Jala Amari yang hadirkan layanan terbesar. Nah, ini kalau saya juga melihat kata terbesar, nah berarti ada sesuatu yang istimewa nih yang pengen disampaikan oleh Dr. Fani ini mewakili Rumah Sakit Jala Amari. Apa sih itu Pak untuk masyarakat Sulawesi Selatan, untuk wilayah Indonesia bagian tengah nih? Oke ya. Baik. Kalau kita awali dulu Pak, Rumah Sakit Jala Amari. Ya. Ini rumah sakitnya identik dengan Angkatan Laut memang. Betul. Ya. Untuk pelayanan kesehatan, ya biasanya tadinya orang identik juga dengan Angkatan Laut saja nih, betul. dan keluarga dan sebagainya. Betul. Ya. Betul. Di tengah-tengah masyarakat, peran rumah sakit ini berfungsi sosial seperti apa Pak? Sepertikah rumah sakit lainnya di Kota Makassar atau ada pelayanan khusus saja? Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya hadirnya Rumah Sakit Jala Amari yang tanda kutip notabene-nya dulu berdiri itu, rumah sakit itu ada karena prajurit TNI AL sebetulnya. Hanya saja waktu berkembang, jadi rumah sakit ini tidak terkesan memberikan pelayanan terhadap prajurit Angkatan Laut saja. Rumah sakit ini terbuka untuk umum, terbuka luas untuk sewilayah Makassar. Bila ada masyarakat lain, silakan. Kalau untuk ingin berobat ke Rumah Sakit Jala Amari, jadi kita menghilangkan bahwa rumah sakit sama seperti rumah sakit yang lain, seperti rumah sakit Dodi Sarjito, seperti Pelamonia. Yeah. Awalnya memang rumah sakit itu berdiri oleh karena adanya prajurit.
tapi kita berkembang, tidak hanya sekedar prajurit yang kita layani, termasuk masyarakat umum sewilayah Kota Makassar. Itu saja. Nah, pengen tahu juga nih Pak, pelayanan apa saja yang masyarakat bisa peroleh nih di Rumah Sakit Jala Amari? Kami Rumah Sakit Jala Amari adalah rumah sakit tingkat 3. Tingkat 3 yang notabene memberikan pelayanan setelah kami kan ada jadi administrasi kami itu cenderung sekarang mengikuti alur administrasi BPJS. Entah menerima pasien umum atau pasien BPJS. Jadi kalau pasien BPJS otomatis kami juga menerima masyarakat luas sebetulnya. Masyarakat luas. Layanan apa saja yang bisa kami betul. Di kita ada lengkap spesialis. Lengkap spesialis, seluruh spesialis ada, termasuk untuk pelayanan prediagnostik CT scan kita, dan ini yang terbesar, yang terbaru ya kami mendapatkan satu layanan tentang terapi oksigen hyperbaric chamber ini. Jadi sebetulnya kami sama sebetulnya dengan rumah sakit sebelah yang notabene tingkat 3 sama pelayanan tipe spesialistik ya. Dengan tambahan saja kami mempunyai ya layanan tambahan yang disebutkan Mas kok saya bilang terlalu melebih-lebihkan terbesar, enggak sebetulnya. Hanya layanan tambahan saja yang kebetulan tidak dimiliki sewilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Oke. Kita akan masuk membahas soal itu. Kalau boleh dikatakan ya satu kelebihannya juga kan hanya bisa dimiliki itu. Betul. Apa yang dimaksud ya yang disebut tadi itu apa sih? Bertekanan oksigen, ruang ini tekanan oksigen ya. Betul. Itu metode pengobatan itu ada di Rumah Sakit Jala Amari. Betul. Ya. Sebenarnya fungsi pengobatan atau layanan hyperbaric chamber ini untuk apa dan kepada siapa gitu, khususnya mungkin mengenai penyakit apa dan sebagainya. Betul. Bisa dijelaskan? Betul. Jadi intinya sebetulnya begini, adanya hyperbaric chamber itu dia kan ruangan udara bertekanan tinggi. Bertekanan tinggi. Riwayat adanya hyperbaric chamber ini oleh kasus-kasus dipergunakan oleh kasus-kasus penyelaman sebetulnya. Kasus-kasus dekompresi. Dekompresi yang berhubungan dengan tekanan gitu ya. Betul. Nah, beriring dengan waktu ternyata dari beberapa penelitian bahwa hyperbaric chamber dengan pemberian tekanan tertentu, pemberian oksigen 100 murni itu bisa dimanfaatkan oleh pengobatan tertentu. Misalnya untuk penyakit akibat dekompresi jelas satu, emboli udara jelas, ya kan, keracunan gas CO jelas, kemungkinan gas gangren di bidang bedah plastik, atau bahkan luka-luka yang sulit sembuh seperti akibat diabetes karena oleh akibat perfusi jaringan yang kurang ke daerah luka tersebut. Nah, intinya sebetulnya pemberian terapi ini adalah memberikan efek bahwa yang kita hirup adalah oksigen 100% ditambah dengan tekanan tertentu. Ditambah dengan tekanan tertentu yang lebih tinggi dari tekanan atmosfer kita. Jadi seperti itu. Kalau gambaran di kepala saya itu mirip-mirip kapal selam dong berarti. Betul. Waduh. Betul sekali. Diberikan tekanan, diberikan betul ini. Sekali. Betul. Itu sampai berapa tekanannya sampai berapa sebenarnya, Pak? Kalau manusia ya boleh katakan mungkin tekanan untuk udara itu. Sebetulnya kalau untuk tekanan udara manusia kalau dilatih bisa dengan kedalaman 100 sampai 200 bisa sebetulnya. Iya, 100 meter bisa. Dengan latihan otomatis. Tapi kalau untuk orang-orang cenderung baru, nah mungkin tidak bisa. Nah, ini kalau chamber ini tidak sampai ya, karena kita tujuannya kan terapi sebetulnya. Terapi untuk mengembalikan tekanan awal ya mungkin akibat dekompresi,
kita masukkan ke dalam chamber, kita kembalikan tekanan pada saat dia menyelam, dengan kita turunkan pelan-pelan dengan pemberian oksigen tertentu 100%. Oke, saya pengen tahu dekompresi, yaitu proses penyelaman. Apakah ada biasa yang salah nih dalam prosedur penyelaman itu? Betul. Sehingga menyebabkan orang dekompresi atau gimana? Betul. Dalam kedalaman tertentu, setiap 10 meter itu naik 1 atmosfer. 1 atmosfer. Betul. 10 meter. 10 meter naik 1 atmosfer. Nah, pada kasus-kasus dekompresi, kenapa? Kebanyakan orang tidak sesuai dengan SOP. Muncul ke permukaan dengan tiba-tiba. Akhirnya gas darah yang ada di dalam tubuh tidak bisa menyesuaikan. Itulah adanya gas darah yang entah itu nanti yang terbentuk adalah seperti tadi saya sebutkan, seperti emboli. Dia akan terbentuk emboli. Ya kan? Begitu emboli, kita naik secara cepat, emboli itu tidak bisa berkurang dan tidak bisa mengembalikan secara normal. Akibatnya apa? Emboli itu muncul, dia akan menyumbat pembuluh darah. Bisa fatal ya. Biasanya kasus-kasus ini apabila tidak tertangani dalam 1 jam saja, biasanya pasiennya lewat. Iya. Waduh. Ya itulah bahayanya penyelaman sebetulnya kalau kita tidak mengikuti SOP. Aturan-aturan penyelaman. Telatih banget begitu. Betul. Jadi tidak hanya sekedar menyemplung, nyelam, selesai. Jadi harus ada. Ya. Mungkin karena resiko atau tingginya atau lebih bersentuhan dengan proses penyelaman, banyaknya dampak dekompresi dan lain sebagainya. Untuk itulah mungkin Rumah Sakit Jalak Amari ini menghadirkan pengobatan ini, Pak. Betul sekali. Jadi tujuan utama adanya chamber di Jalak Amari ini adalah untuk kasus-kasus penyelaman sebetulnya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan ya. Betul. Masyarakat juga bisa mendapatkan manfaatnya, Pak ya. Betul Dan bisa sekali. diakses juga ya. Betul sekali. Tapi tergantung penyakitnya apa bisa di. Betul. Dan mungkin tambahan tidak hanya sekedar untuk kasus-kasus penyakit. Jadi pemberian oksigen 100% di dalam chamber dan diberikan tekanan juga bisa dimanfaatkan untuk kebugaran. Untuk kebugaran, Pak. Yes. Kenapa bisa begitu? Betul. Kalau tadi kan untuk mengobati orang yang Betul. dekompresi dan sebagainya, ini Betul. justru pengen membugarkan kita gimana? Intinya sebetulnya kan pemberian oksigen 100%. Sebetulnya udara yang kita hirup sehari-hari, sekali hirup saja itu tidak mengandung udara oksigen 100%. Betul. Iya, benar. Barangkali sekitar 25 sampai 30%. Sedangkan di chamber ini kita berikan dia 100%. Artinya apa? Memberikan efek terhadap metabolisme tubuh. Dia bisa bekerja maksimal seperti mesin lah. Begitu mesin kita ganti oli dengan olinya yang bagus benar-benar untuk artinya dia bisa bekerja maksimal itu mesin. Jadi ya itu contoh hal kecil saja. Betul. Dan efeknya pasti besar. Dan sangat besar efeknya. Maka dari itu ya itulah disebut kebugaran. Tapi untuk kebugaran kami kan tidak semua level tekanan kami berikan. Ya. Jadi ada level-level tekanan tertentu yang kami berikan berdasarkan indikasi penyakit. Kebugaran berbeda tekanannya. Untuk kasus-kasus dekompresi tergantung dia menyelam berapa meter. Jadi berbeda-beda tekanan yang kami berikan untuk terapi ini. Baik. Ini kado awal tahun 2022 ya. Pelayanan terbaru dari Rumah Sakit Angkatan Laut Jalak Amari, Hyperbaric Chamber. Ini bahkan didukung sama 26 dokter spesialis. Luar biasa nih, Pak. Jadi sebenarnya Gebrakan apa sebenarnya yang 26 dokter spesialis. gebrakan apa sebenarnya yang ingin Jalak Amari berikan itu kepada jadi intinya begini. masyarakat? Jadi bukan dukungan ya. Bukan didukung, istilahnya bukan didukung oleh 26 dokter spesialis, bukan. Bentuk penyakit apapun, bentuk spesialis apapun,
ini chamber memberikan manfaat terhadap kasus-kasus, semua kasus sebetulnya. Artinya apa? Seperti yang saya bilang tadi, saya sampaikan tadi bahwa pemberian oksigen 100% dengan tekanan tertentu itu memperbaiki perfusi jaringan tubuh. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Kalau itu semua bisa normal, berarti semua penyakit atau aneka penyakit itu yang berhubungan dengan itu bisa tertangani dengan baik. Insya Allah. Baik, untuk Anda masyarakat Kota Makassar ataupun juga Sulawesi Selatan yang menyimak perbincangan kita. Menarik ini, mungkin bagi Anda yang pengen tahu pelayanan-pelayanan apa yang bisa Anda akses dari Rumah Sakit Jalak Amari, mumpung ada Dr. Fani nih. Bisa gabung sekarang di 0821 33 33 9440 bila mana Anda ingin bertanya, misalkan ada kebutuhan Anda terkait mungkin pelayanan kesehatan, atau ada mungkin di seputaran Kota Makassar yang belum pernah tahu nih, belum tahu bahwa Rumah Sakit Jalak Amari Angkatan Laut ini menerima juga nih pasien umum ya, atau banyak juga dokter-dokter spesialis lainnya di dalam yang bisa Anda akses, apalagi mereka ataupun Jalak Amari ini bergandengan dengan BPJS Kesehatan, Pak ya. Oke. Jalak Amari menjadi rumah sakit kedua di kawasan Indonesia Timur yang punya instalasi pengobatan hyperbaric chamber ini setelah RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Tapi tadi Bapak menjelaskan kalau di Wahidin sudah nggak ada lagi, Pak ya? Di Wahidin masih ada barangnya. Masih ada? Iya, betul. Hanya saja sepengetahuan saya tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Betul, tidak berfungsi. Itu Sudah karena alat. sekian lama. Oh, Betul. berarti pengobatan ini cukup lama, cuman baru hadir di Jalak Amari. Betul. Itu memang program nasional dari pemerintah. Oh, bukan. Jadi dari sebetulnya manajemen. Untuk di Jalak Amari sendiri. Di Jalak sendiri karena sebetulnya Jalak Amari adalah rumah sakit rujukan bisa dari wilayah timur untuk prajurit TNI AL sebetulnya, tapi kami ada istilah rumah sakit terintegrasi. Jadi tidak hanya dari angkatan laut, angkatan udara pun bisa, angkatan intinya angkatan darat dan udara bisa ke rumah sakit kami. Itu namanya rumah sakit integrasi. Begitupun sebaliknya seperti Pelamonia. Nah, di kami ini kenapa menjadi rumah sakit rujukan di wilayah Indonesia cenderung timur ya sebetulnya, karena posisi kami sebetulnya kan di tengah ya. Di tengah diharapkan memotong kompas sebetulnya, yang notabene dulu beberapa kasus-kasus kami rujuk penyakit-penyakit yang diderita oleh prajurit cenderung langsung ke Dr. Ramlan Surabaya. Nah, mungkin dari angkatan laut, jadi memotong kompas. Nah, dengan adanya pelayanan yang ada di rumah sakit kami, ini dari angkatan laut sendiri memberikan tambahan pelayanan, jadi memotong waktu, efisiensi, segala macam. Jadi kami diberikan fasilitas kesehatan kami dipenuhi di Rumah Sakit Jalak Amari untuk membantu para prajurit TNI Angkatan Laut yang di wilayah timur dan di wilayah tengah. Timur dan tengah. Betul. Karena kalau ini numpuk ke Surabaya semuanya. Betul. Selain itu kan memotong waktu. Iya. Ya, itu mungkin. Terus kenapa adanya chamber? Karena sebetulnya chamber ini pokok buat kita. Chamber ini sebetulnya pokok untuk kita, untuk TNI Angkatan Laut. Yang notabene TNI Angkatan Laut tidak hanya sekedar kita berenang di permukaan. Kita kebanyakan berenang di kedalaman. Betul sekali. Apalagi harus siap begitu bila mana ada hal-hal kedaruratan gitu. Betul sekali. Betul. Itu perlu memperhatikan itu juga nih, kesiapsiapan dari TNI Angkatan Laut, bagaimana pasukannya setelah ini tentunya ada dampak dan efek yang bisa ini, bagaimana
bisa ditangani dengan cepat begitu Pak ya. Oke. Betul. Baik. Makin seru nih perbincangan kita, Mas. Saya masih banyak juga pertanyaan seputar Rumah Sakit Jalak Amari. Benar-benar saya luar biasa nih Pak. Saya suatu kesempatan untuk open mind bagi saya juga nih, apalagi masyarakat ya. Cuma ini masalahnya informasinya kan terkesan ada dua ini ya. Rumah Sakit Jalak Amari dengan hiperbarik chamber. Jadi yang dibahas yang mana ini? Oke. Tapi kan masuk semua, betul. Kalau ngomong hiperbarik ya ada di Jalak Amari lah. Jalak Amari punya sesuatu yang baru 2022 ini barangnya. Nah, bukan hanya itu juga, ada juga Dr. Fani dan juga teman-temannya mungkin ya. Kalau kita membahas profesi dokter-dokter di Jalak Amari juga nih Pak, ya, yang siap melayani masyarakat, bukan hanya dari angkatan laut saja tentunya ya. Betul. Jadi dalam satu rumah sakitan kita apalagi di Jalak Amari ini kami mempunyai 26 dokter spesialis Yang tadi itu yang saya bilang, siap membantu melayani masyarakat, dari mulai spesialis objin, saraf, bedah, kulit, THT, mata. Tapi tahan dulu Pak. Oh iya, Ini tampaknya ada tamu nih. ada telepon. Aduh. Baik, Ada masyarakat yang ingin silakan. bergabung bersama Dr. Fani. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Pak, di mana? Saya Ari, Pak Arfan, Pak Ari di mana nih Pak Ari? di daerah Bontola. Bontoala. Bontoala. Ya, dekat-dekat Jalak Amari. Oh begitu. Oh tetangga Jalak Amari. Iya, iya. Ya, bisa dibilang begitu. Bisa dibilang. Jangan- Hati-hati lo ngaku ada Dr. Iya. Fani di sini. Iya, jangan, Nggak berani lah, Pak. Enggak Oh, boleh. enggak berani. Jangan-jangan prajurit ini. Waduh. Pak. Oh, bukan, Pak. Oh, bukan. Sipil dia, Biasa sipil. saja, Pak. Sipil. Iya. Oh, sipil. Oke, Pak Ari. Saya bersama Dr. Fani dari Rumah Sakit Jalak Amari nih. Ada yang Iya. ingin ditanyakan gini Pak Ari? Ya, saya menarik sekali perbincangannya ini sebenarnya, Pak. Informasi yang dibagikan ini baru kita tahu juga ya. Oh baru tahu juga soal? Baru tahu soal ini chamber ya, apa Betul. ya? Hiperbarik chamber, Pak. Iya. Begini Pak, saya mau tanyakan begini Pak. Pernah saya berkunjung salah satu pulau, ada warganya saya lihat itu Yes. lumpuh Pak, Iya. lumpuh. Saya tanya itu kenapa? Itu masih muda, dia bilang. Ini akibat dia Menyelam. pakai kompresor Pak, Betul. kompresor biasa Pak. Betul. Jadi dia tidak pakai sesuai standar operasional betul, yang betul, ada Pak ya untuk betul. penyelaman. Karena dia kan nelayan Pak. Betul. Oh. Ya, Oh nelayan kompresor begitu ya? Iya, Misal lebih nelayan dikenalnya kompresor. seperti itu, nelayan kompresor nih. Ya, tanpa alat pengaman lah. Iya, Betul. standar penyelaman ya. Iya, iya. Jadi Pak, jadi mereka bingung mau berobat kemana Pak. Oh, oke. Apakah yang saya mau tanya Pak begini, apakah orang yang seperti itu karena dia lumpuh Pak? Betul. Apakah bisa diobati Pak di chamber atau kembali normal lagi Pak Baik. melalui chamber? Kemudian Baik. yang kedua Pak, pertanyaan saya yang kedua, tadi kan disampaikan bahwa chamber bukan hanya untuk yang Dekompresi, Pak, ya. betul, Pak. Ya, bisa hampir semua mungkin penyakit bisa ditangani Pak ya. Kalau Betul. tidak salah Pak ya. Betul. Jadi pertanyaan kedua saya Pak, apa penyakit apa saja Pak yang bisa diobati dengan chamber ya Pak ya? Baik. Apakah Oke. penyakit yang ada faktor genetiknya bisa juga atau bagaimana Pak? Oh, Terima kasih, baik. Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari. Di seputaran Bontoala nih. Oke, Kota Makassar. Ini ada yang lumpuh akibat capeknya menyelam tadi Pak ya? Penyelaman ya. Menggunakan Nelayan. kompresor nih. Jadi masyarakat umum menyelam nih. Gimana nih Pak menanggapinya? Seperti saya bilang tadi, dalam setiap 10 meter untuk penyelaman itu naik 1 atmosfer. Di kedalaman tertentu lebih dari 20 meter kami cenderung tidak memakai udara bebas untuk oksigen yang kita hirup, itu ada campuran. Nah, cenderung nelayan-nelayan kita ini yang tidak tahu, mereka adalah pakai udara bebas.
Udara bebas. Betul. Kenapa? Bila mereka pakai udara bebas, yang terjadi seperti itu. Dengan tekanan tertentu, cenderung kita menghirup udara dengan campuran bukan oksigen murni, terjadi dekompresi, ada emboli. Begitu dia naik sedikit demi sedikit, dalam jangka waktu beberapa tahun, akibatnya lumpuh. Kenapa? Cenderung perfusi jaringannya berkurang. Fungsi jaringan. Iya, karena ya itu ada emboli, ada yang menyumbat pembuluh darah, ada gas di situ yang cenderung tidak hilang. Maka dari itu untuk penyelaman sebetulnya kan ada ilmunya, tidak sembarangan kita nyemplung menyelam saja, tidak. Untuk kedalaman tertentu itu kita memakai gas-gas tertentu, jadi tidak udara bebas. Iya. Itu banyak sekali dulu di Indonesia, di nelayan-nelayan kita banyak sekali yang lumpuh. Nah, terus apakah bisa orang ini lumpuh? Kemungkinan terus diobati dengan hyperbaric chamber. Kejadian lumpuh ini kemungkinan sudah lama. Kalau sudah lama seperti itu, akibatnya ada sesuatu yang menghambat bahwa aliran darah di organ tertentu terhambat. Mungkin seperti kaki, tidak dialiri akibat emboli tadi, akibat dekompresi, tidak teraliri oleh peredaran darah, dia sedikit-sedikit lumpuh, tidak mendapatkan nutrisi dari lumpuh. Nah, bisakah untuk kasus-kasus yang sudah lama? Belum pasti ada penelitian mengenai antara bisa dan tidak bisa sebetulnya. Tapi saya sudah mendapatkan data bahwa kami tidak menjanjikan bahwa itu akan kembali normal. Tidak bisa menjanjikan itu kembali normal. Beberapa penyakit dekompresi kita perbaiki, kita obati dengan chamber. Itu dia kalau belum terlambat ya, kalau belum terlambat biasanya insya Allah normal, tidak ada sequel. Tapi kalau sudah lama seperti ini, artinya kami, apalagi kalau sudah menahun Pak ya, itu sudah. Artinya banyak jaringan saraf yang benar-benar mati, nggak bisa diaktifkan lagi. Betul. Kalau secara fisiologi kan begitu ya. Tapi kan kita manusia patut berusaha. Ikhtiarnya ada. Betul. Salah satu dampaknya itu ya. Betul. Untuk nelayan-nelayan di sana ini banyak nih Pak. ya kami angkatan bukan kali pertama nih kayaknya. Betul. Jadi kami angkatan laut ya berkecimpung dengan pinggir pantai pasti dengan nelayan yang notabene-nya pasti ada penyakit-penyakit penyelaman. Apalagi jadi sudah nekat begini menggunakan memang kan kita punya itu ya nelayan kompresor itu, aduh luar biasa memang. Baik. Nah, kemudian penyakit-penyakit apa saja nih katanya? Kalau Pak Ari tadi mengatakan penyakit apa saja, apakah juga ada penyakit yang bawaan genetik juga bisa diobati dengan teknologi ini? Betul. Untuk penyakit apa saja sih sebetulnya? Jadi bukan penyakit genetik ya. Kalau saya untuk pemberian terapi oksigen dengan tekanan tinggi. Jadi kami boleh bilang dengan penyakit metabolik yang bisa dibantu oleh hyperbaric chamber. Kalau untuk genetik, misalnya genetik juga macam-macam kayaknya ya. Kongenital maksudnya, kongenital yang sudah bawaan dari lahir, entah telinganya berbeda ukuran, terus gimana dengan hyperbaric chamber mungkin ukurannya seperti itu tidak sepertinya. Kami cenderung menangani pasien-pasien dengan gangguan atau penyakit metabolik. Metabolik itu ada di spesialis manapun. Di penyakit dalam ada, THT ada, di penyakit saraf ada. Wow. Jadi tidak cenderung spesialistik satu spesialis saja chamber ini yang ditangani mungkin dengan penyakit dalam atau penyakit THT, tidak. Jadi kalau untuk membantu pengobatan spesialis apapun, penyakit apapun sebetulnya chamber ini berguna sedikitnya untuk membantu penyembuhan. Kalau
kalau bisa dibantu dengan chamber ya digunakan, tapi kalau hanya dengan metode pengobatan biasa saja mungkin bisa juga gitu. Betul. Ya. Jadi tidak selalu apapun itu harus pakai chamber enggak juga. Tidak. Dilihat juga nih. Oke, terima kasih Pak Ari. Mudah-mudahan terjelaskan begitu pertanyaannya Pak Ari di seputaran Bontoala sana ya. Tidak tertutup kemungkinan juga mungkin untuk Anda yang komentar mungkin di fanpage Facebook kami, silakan. Kita mumpung masih sama Pak Dr. Fani nih. Wah, ada Nirwana Ena, mantap katanya. Waduh, akun Nirwana Ena nih, siapa nih? Fansnya Dr. Fani kali. Oke, ada Andi Bobi, jaya selalu Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Jala Amari. Kemudian Rama Effendi, keren katanya. Oke, terima kasih komennya. Kirain ada yang mau titip pertanyaan juga untuk Dr. Fani, silahkan. Ada Saifullah Suhri, bravo, RRI Makassar dan Rom Kital Jala Amari. Oke, jempolnya 3 lagi. Jangan ditambah jempolnya ya. Baik, yang mau gabung lagi 082133339440. Mungkin yang ada di luar kota Makassar juga sekaligus ya, mungkin ingin bertanya langsung Dr. Fani, apakah mungkin bisa mendapatkan pelayanan. Nah, kalau yang ada di luar Makassar dan Jala Amari, Rumah Sakit Jala Amari ini bisa menjadi rujukan. Tadi kalau angkatan laut sendiri Pak ya, betul. Itu wilayah tengah, timur, tengah, timur dan tengah. Itu menjadi rujukan. Tapi kalau untuk masyarakat yang dirujuk ke Jala Amari itu dicakup nggak nih Pak? Nah, tadi saya sudah sampaikan, nggak masalah. Nggak masalah. Selama membutuhkan pelayanan di Jala Amari. Kami tidak hanya melayani prajurit saja. Kami melayani masyarakat luas. Artinya kan kalau masyarakat Sulawesi Selatan taunya tuh kalau dirujuk paling ke Wahidin aja nih Pak. Ya kan? Bukan membeda-bedakan tapi ini mau melihat bahwa Rumah Sakit Jala Amari tidak tertutup loh untuk Anda juga nih masyarakat untuk mendapatkan pelayanan mereka, dan itu pelayanannya tidak melihat Anda siapa gitu loh. Ya Pak ya? Tidak. Jadi intinya Anda bukan anggota apa, semua sama. Mau prajurit, mau masyarakat luas, kami sama untuk melayani. Karena ada profesi dokter yang dibawa di sana. Betul sekali. Jadi semua dokter itu masyarakat loh, untuk mengobati, tidak melihat pangkat jabatan begitu ya. Tapi memang karena tadi juga dijelaskan oleh Dr. Fani ya, memang rumah sakit ini kan dibawa Kemenkes Pak ya. Jadi ada pelayanannya begitu ya. Betul. Jadi gini, satu komando ke atas. Jadi sebetulnya seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia administrasinya memang di bawah Kemenkes. Tapi untuk kegiatan dan operasional kami yang notabene-nya di bawah TNI Angkatan Laut sebetulnya. TNI Angkatan Laut. Tapi untuk peraturan seluruh kerumah sakitan, regulasinya adalah regulasi peraturan pemerintah di Kemenkes. Betul. Ya, artinya ada lah. Ada tempat Anda di sana gitu ya. Jangan takut begitu ya. Jadi mungkin kayak saya ini udah terbuka nih. Saya sudah yakin bahwa memang Jala Amari ini bisa melayani umum juga nih. Ini baru saya tahu nih Pak. Seandainya saya nggak ketemu sama Dr. Fani nih, nggak inilah. Berarti ini apa ya? Cukup lama ini. Iya, terpendam nih Pak. Padahal rumah sakit kita itu sudah lama melayani masyarakat luas. Ya. Mungkin karena ini Pak, takut. Tidak usah takut untuk masyarakat luas. Kami notabene-nya bukan kantor yang dijaga oleh prajurit dengan bersenjata. Tidak. Silakan kalau mau berobat. Iya beneran Pak. Saya jujur aja nih, nggak pernah kepikiran kalau mungkin ya, mohon maaf ini kalau berbicara soal Bayangkara itu kan memang udah lama pelayanan umum, Pelamonnya gitu kan. Betul. Itu juga sudah berbicara di sini, memang menjelaskan juga kepada masyarakat pengobatannya. Kemudian Jala Amari beberapa sih sebenarnya pernah tahu ada yang berobat di sana, tapi ketahuan ini keluarganya
ada angkatan laut gitu ya. Jadi mungkin ada kenalan, ada apa bisa di sana. Jadi mindsetnya ada angkatan hubungan laut, tidak untuk masyarakat luas. tidak. Wah, Iya. ini semakin ditekankan lagi nih tidak. Aduh, bener ya. Ini kabar gembira loh. Berarti apalagi nih mungkin di tengah-tengah pandemi ini Pak ya. Betul. Di tengah pandemi ini tentunya Rumah Sakit Jalak Amari juga memang memberikan pelayanan kesehatan, akses kesehatan kepada Anda yang membutuhkan. Kira-kira boleh bocorannya Pak ya? Syaratnya kalau untuk masyarakat umum apakah sama rumah sakit yang lain atau memang gimana nih Pak? Memang harus ada pengantar atau gimana? Untuk apa dulu? Mendapatkan pelayanan. Oh, pelayanan sama. Sama. Di sana ada IGD juga Pak ya? Sana kalau rumah sakit jelas ada IGD, pasti ada IGD. 24 jam untuk masyarakat Jadi juga. kami tidak membeda-bedakan antara prajurit dengan masyarakat umum. Tidak kita bedakan. Notabene-nya kami adalah pelayanan kesehatan sama semua. Mantap. Sampai Dokter Fani juga terheran-heran loh, masyarakat takut. Iya, saya hampir 3 tahun kok ada masyarakat. Nggak apa-apa Pak. Iya. Ya, artinya kan gerbangnya kita sudah buka nih sekarang Pak. Kuncinya udah kita buka ya. Padahal sudah dibuka lamanya. Iya. Biar masyarakat Betul. publik nih tahu. Betul. Iya. Jangan sampai lewat aja itu daerah sana gitu kan. Daerah sana. Baik, perbincangan kita tidak terasa nih Pak. Ya, sudah hampir pukul 17 lagi nih. Kalau Dokter Fani tadi mengatakan ini cukup nggak ya? Kita membahas soal ini saja. Banyak loh Pak soal Jalak Amari ini, aduh luar biasa. Itu baru satu pelayanan dengan teknologi ini, tapi di sana ada 26 spesialis ya. Kalau tadi memperbaiki runutan dokter spesialis yang melayani masyarakat dalam hal itu. Betul. Nah, jadi siapa saja boleh ke sana dan bukan cari Dokter Fani tapi untuk mendapatkan pelayanannya begitu Pak. Kalau Dokter Fani mungkin ketemu kalau Anda pengen berobat di bidang THT Pak ya? Iya. THT. Buka praktik juga di sana Pak? Di Jalak Amari ya, betul. Apa jam kerja aja atau? Di jam kerja. Di jam kerja aja. Iya. Kirain di rumah juga buka praktik. Nah. Di rumah, di rumah sakit Di Jalak rumah Amari. sakit Jalak Amari. Oke. Baik. Mungkin sebelum kita closing ada pesan untuk masyarakat di kesempatan sore hari ini Pak. Sebelum menutup perjumpaan kita, apa yang ingin disampaikan atas nama Rumah Sakit Jalak Amari atau mungkin pesan kepada masyarakat umumnya ya, soal kesehatan ataupun juga dari Angkatan Laut sendiri Angkatan seperti Laut apa sendiri. itu? Baik, terima kasih. Jadi topik hari ini sebetulnya kami ada layanan tambahan yang mungkin sedikit berbeda dengan rumah sakit yang lain yang notabene sifatnya keangkatan lautan. Iya. Oke, kami manfaatkan di forum ini bahwa untuk masyarakat luas sewilayah Kota Makassar, entah di pulau, bahwa notabene-nya rumah sakit kami ini tidak prajurit minded, tidak hanya sekedar melayani prajurit. Kami terbuka luas untuk masyarakat sewilayah Makassar. Yang kedua, bahwa pelayanan yang ada di rumah sakit Jalak Amari kami lengkap spesialis. Apabila masyarakat ingin berobat, tidak usah takut, tidak usah ragu, apalagi ditanya oleh penjagaan nanti. Jadi kami rumah sakit sama seperti rumah sakit yang lain yang melayani masyarakat umum. Yang ketiga, mengenai hyperbaric chamber, kami sudah running terbuka untuk masyarakat luas. Artinya masyarakat bila ingin mendapatkan informasi ini sebetulnya kan terapi ini sudah lama. Silakan membaca dan meneliti, menelaah sebelum datang ke Jalak Amari untuk mencoba ini. Untuk kebugaran, untuk penyakit-penyakit metabolik ada. Kami masih running, sifatnya masih soft opening. Wih, soft opening bahasanya. Soft opening ini
dari pimpinan kami diberikan keringanan biaya untuk apabila masyarakat ingin mencoba atau ingin terapi oksigen di Jala Amari di hyperbaric chamber kami. 50% nggak tanggung-tanggung. Wis. Nanti kami selama 1 bulan ini sudah berjalan, jadi mungkin soft opening masih kita jalankan sampai akhir mungkin Januari. Bisa kita perpanjang. Saya menunggu atas perintah dari Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut. Mudah-mudahan diperpanjang. Amin. Saya aminin. Saya duluan yang aminin, Pak. Mudah-mudahan diperpanjang. Tapi intinya bagi masyarakat luas tidak perlu takut. Silahkan mencoba pelayanan yang ada di rumah sakit kami. Kami ada pelayanan tambahan hyperbaric chamber. Monggo silahkan dicoba. Terima kasih. Terima kasih. Saya lengkapi dari komentar-komentar yang sudah kami terima nih, Pak ya. Dari Tato Sulu ya, mantap RSAL Jala Amari. Ima Damayanti, Lima Damayanti ya, Irma. Jaya selalu room kita Jala Amari. Kemudian Saifuddin Supri ya mau bertanya soal hyperbaric chamber ini untuk kebugaran dan kecantikan, apakah harus dengan rujukan dokter atau boleh datang tanpa rujukan? Boleh. Tadi sudah dijelasin, pengen tahu ini datang aja langsung, mumpung lagi promo nih soft opening kata Pak Dr. Fani ini. Ya, terima kasih pokoknya semuanya yang sudah komentar, keren. Terima kasih, sukses Jala Amari. Oke, di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan informasi ini memang membuka keran informasi terkait pelayanan Rumah Sakit Jala Amari yang memang tidak tanggung-tanggung, memang juga untuk masyarakat umum ada khususnya ya. Baik. Karena waktu juga yang membatasi jumpa kita, mudah-mudahan di lain kesempatan saya bersama lagi Dr. Fani dengan topik-topik menarik lainnya dari Jala Amari yang bisa di-share kepada masyarakat, Pak ya. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan juga ini Dr. Fani. Sama-sama. Pendengar dimanapun berada, terima kasih yang menonton kita juga di kanal YouTube RRI Makassar dan juga tadi Pak Ari di Bontoala yang sudah bersama kita di Interaktif. Saya Arfan pamit, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.